Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saya jelaskan materi kapasitor yang saya buat sendiri dengan sedikit pemahaman saya. Kita bahas dulu ya. Di slide pertama, pengertian dasar dari kapasitor. Kalau kapasitor itu komponen yang menyimpan listrik sementara ya. Kenapa sementara? Karena muatan listrik ini bisa disimpan dan dilepaskan kembali sesuai kebutuhan rangkaian. Secara struktur, kapasitor terdiri atas dua pelat ya, di mana dua pelatnya ini konduktor, biasanya logam, yang dipisahkan oleh bahan isomer atau dielektrik. Jadi dibayangkan aja ada dua pelat tuh, satu muatannya positif dan satunya negatif, lalu di tengahnya ada bahan pemisah yang tidak menghantarkan listrik ya, namanya juga isolator. Dan dari kondisi ini, kapasitor bisa menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Sekarang kita masuk ke konsep kapasitansi ya. Kapasitansi adalah ukuran kemampuan suatu kapasitor buat nyimpen muatan listriknya. Kalau secara matematis itu rumusnya tuh gini. C sama dengan I dibagi V ya. Dimana C-nya itu adalah kapasitansi dengan satuan farad, I-nya adalah jumlah muatan listrik, dan V-nya ini beda potensial atau tekanan. Makna dari rumus ini tuh kayak semakin besar muatan yang bisa disimpan pada tegangan tertentu, maka kapasitansinya juga makin besar. Kayak sebaliknya juga, kalau kita nyimpan muatannya kecil, butuh tegangan besar, maka kapasitasnya kecil. Jadi kapasitansi itu sebenarnya nunjukin aja kalau seberapa efisiensi kapasitor dalam menyimpan muatan. Oke, lanjut. Oke, kan kapasitor tadi ada 3 ya. Oh ya, maaf saya belum memaparkan kalau kapasitor itu ada 3 bentuk. Sejajar, silinder, dan bola. Kalau di sejajar itu rumusnya kita bahas dulu ya. Nah, kapasitor ini model yang paling sederhana ya. Ini ada 2 plat juga dipisahkan oleh jarak tertentu juga. Oke. Ini rumusnya gini. Y sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D atau dikali luas dibagi jarak antar plat. A-nya itu luas pelat, D antar jarak antar plat. Di mana epsilon 0 ini permitivitas ruang hampa ya. A-nya adalah luas pelat dan D-nya ini jarak antar pelat. Oke. Dari rumus ini kita bisa lihat langsung ya hubungan penting. Kalau kapasitansi berbanding lurus dengan luas pelat, tapi kebalikannya berbanding terbalik dengan jarak. Jadi artinya gini, kalau pelatnya makin luas, muatannya juga bisa disimpan lebih banyak lagi. Tapi kalau jaraknya makin jauh, kemampuan nyimpannya muatan itu jadi nurun ya. Ini selanjutnya adalah pengaruh luas dan jarak. Oke, di slide ini sebenarnya penegasan dari rumus sebelumnya ya. Kalau ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kapasitansi, yaitu luas pelat dan jarak antar pelat. Jika luas pelat diperbesar, kapasitor bisa nampung lebih banyak lagi muatannya. Kenapa? Karena area penyimpanannya itu jadi lebih lebar, lebih besar. Sebaliknya juga, kalau jarak antar pelatnya digedein lagi ya, gaya tariknya kan akan lebih lemah. Jadi ya kapasitornya sulit nyimpan muatan. Jadi kayak sederhana gini, jadi luasnya besar, kapasitornya besar. Jarak besar, kapasitornya kecil. Tuh. Ini penting ya, karena sering keluar di konsep. Dia tanya-tanya.
Oke, lanjut ke dieletrik. Dieletrik ini bahan isolator ya, yang diletakkan di antara dua pelat konduktor. Contohnya kayak bisa udara, plastik, atau kertas. Kalau kita nambahin bahan dieletrik, kapasitas ini akan meningkat. Jadi rumusnya jadi gini, C sama dengan epsilon dikali A dibagi D, atau C sama dengan epsilon dikali luas pelat dibagi jarak antar pelat, di mana epsilon ini permisivitas bahan dan dieletrik meningkatkan kapasitas. Perbedaannya begini, dengan sebelumnya itu ya, epsilon di sini bukan lagi epsilon 0, tapi permisivitas bahan. Karena nilai epsilon bahan biasanya lebih besar, maka kapasitor bisa nyimpan muatan lebih banyak. Secara fisika, dieletrik ini akan bantu ngurangin gaya tolak menolak antar muatan. Jadi muatan itu bisa ditambung jadi lebih banyak. Alasannya itu, dieletrik bisa ningkatin kapasitansi. Terus masuk lagi ke energi kapasitor. Terakhir kita bahas energi yang disimpan dalam kapasitor ya. Terakhir dari slide kali ini, kapasitor itu nggak nyimpan muatan aja. Jadi dia nyimpan juga energi dalam bentuk medan listrik. Energi ini dirumuskan kayak begini. W sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat. Oke. Artinya gini ya, dari rumus itu. Jadi kalau semakin besar kapasitansi, energinya juga semakin besar. Dan semakin besar tegangan, energi juga makin besar, bahkan berbanding kuadrat. Jadi tegangannya itu punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap energi yang disimpan. Nah, jadi kesimpulannya kapasitor itu adalah komponen penyimpanan muatan listrik yang dipengaruhi oleh luas pelat, jarak, dan bahan dieletrik, serta dia itu mampu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Oke, cukup sekian materi dari kapasitor pada malam hari ini. Sekian dari saya, Sinta Nabila, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.